Berikutnya terkait cegah penyakit mulut dan kuku, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi masif edukasi ke peternak. Penyakit mulut dan kuku juga dikenal sebagai foot and mouth disease. Jenis penyakit ini disebabkan dari virus tipe A dari keluarga Picrocorona-viridae. Pemerintah Kabupaten Sigi pun mewaspadai penyakit tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Salam. Ya, rekan Salam. Ya, rekan Jolinda. Ya, rekan Salam, bisa dijelaskan langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku tersebut? Baik, terima kasih rekan Jolinda dan tribuners sekalian. Dapat kami informasikan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi itu menyebutkan bergerak cepat untuk mencegah terjadinya penyakit mulut dan kuku atau PMK masuk ke wilayah Mareso Masagena. Hal itu diutarakan Ihsan, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Dia mengatakan pihaknya sejak keluarnya edaran Menteri Pertanian terkait PMK langsung melakukan hal-hal preventif. Untuk pencegahan dan pengawasan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sigi, mereka melakukan langkah-langkah khusus karena sesuai edaran Menteri Pertanian bahwa ini harus disikapi secara serius. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sigi itu menjelaskan hingga saat ini belum mendapatkan laporan dan menemukan adanya kasus PMK masuk di Kabupaten Sigi, umumnya di Sulawesi Tengah. Jadi memang di Sulawesi Tengah umumnya Kabupaten Sigi khususnya belum ada kasus tersebut, tapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selalu waspada dengan kasus ini, sehingga langkah-langkah yang dilakukan adalah bagaimana setiap saat memberikan penyuluhan edukasi kepada peternak di Kabupaten Sigi untuk bagaimana penanganan pencegahan PMK, rekan Jolinda. Ya, rekan Salam, bagaimana untuk pengawasan dan edukasi ke peternak oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi? Baik, menurut Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, pihaknya melalui penyuluh yang ada di PT maupun kecamatan masif melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang memiliki ternak. Hal itu agar peternak memperhatikan tanda-tanda hewan ternaknya jika terkena penyakit mulut dan kuku tersebut. Dan alhamdulillah ini menjadi ujung tombak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi di lapangan adalah teman-teman penyuluh. Oleh karena itu mereka intens koordinasi dengan mereka. Selain itu juga mereka punya penyuluh dan petugas kesehatan hewan di masing-masing kecamatan yang menjadi ujung tombak mereka di lapangan untuk melakukan pengawasan. Pun demikian, ia bersama tim lainnya hanya dapat melakukan pengawasan saat hewan ternak berada di wilayah Kabupaten Sigi. Tapi pengawasan ternak tetap dilakukan saat berada di wilayah Mareso Masagena. Dan juga mereka mengedukasi masyarakat dan memberikan penyuluhan bagaimana mempersiapkan kondisi ternak itu betul-betul fit, dan pemberian pakan juga ya, kesehatannya, karena PMK ini juga menyangkut bagaimana ternak itu dalam kondisi tidak fit itu mudah terserang penyakit mulut dan kuku tersebut. Rekan Jolinda. Baik, rekan Salam. Oke, Tribuners, seperti biasa, sebelum mengakhiri acara ini, kami akan menayangkan video wawancara bersama Ihsan, Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Berikut video lengkapnya. Untuk pencegahan pengawasan penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Sigi itu kami lakukan langkah-langkah khusus ya, karena sesuai dengan edaran Menteri Pertanian bahwa ini harus disikapi dengan serius. Jadi memang alhamdulillah di Sulawesi Tengah pada umumnya, khususnya di Kabupaten Sigi, belum ada kasus itu.
tapi kita memang selalu waspada dengan kasus ini, kasus penyakit mulut dan kuku ini, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan adalah bagaimana setiap saat memberikan penyuluhan, edukasi kepada peternak yang ada di wilayah Kabupaten Sigi untuk bagaimana penanganan pencegahan penyakit mulut dan kuku, dan informasi tentang bagaimana tanda-tanda ternak yang terkena serangan penyakit itu di lapangan. Alhamdulillah ini menjadi ujung tombak kami di lapangan, teman-teman penyuluh. Oleh karena itu kami intens berkoordinasi dengan mereka, dan juga teman-teman kami selain punya teman-teman penyuluh di lapangan, kami juga punya petugas kesehatan hewan yang ada masing-masing kecamatan. Itu menjadi ujung tombak kami di lapangan melakukan pengawasan. Kami juga punya UPT kesehatan hewan, itu melakukan pengawasan terhadap ternak-ternak yang ada di wilayah kami, dan juga ternak-ternak yang masuk ke wilayah kami. Walaupun memang tidak dilakukan seperti pemeriksaan di checkpoint, tetapi pengawasan ternak itu tetap dilakukan pada saat sudah berada di wilayah kami. Ya, seperti itu. Kemudian juga yang kami lakukan di masyarakat adalah bagaimana memang mengedukasi masyarakat, memberikan penyuluhan bagaimana menyiapkan kondisi ternak betul-betul selalu fit, melakukan penyuluhan bagaimana pemberian pakannya, penanganan kesehatannya, sehingga ternak itu betul-betul fit. Karena juga nih penyakit mulut dan kuku ini menyangkut bagaimana ternak itu kalau dalam kondisi tidak fit mudah terserang, dan insya Allah tidak sampai ke sini penyakit itu. Kita bersyukur dan insya Allah tetap berdoa penyakit itu tidak sampai ke Sulawesi Tengah ataupun ke Kabupaten Sigi. Terima kasih atas laporannya, rekan Salam. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih kembali rekan Jolita.